warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan pertama untuk semester 2 di kelas 10 ini, yaitu tentang vektor. Nah, vektor ada dua macam, ada vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Yang akan kita bahas pertama adalah besaran skalar dan vektor, di mana sifat dari besaran fisis ada skalar dan ada vektor. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarannya saja, atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya waktu, suhu, volume, laju, energi. Kalau besaran vektor yaitu besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Jadi selain ada nilai besar, dia menunjukkan juga nilai arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Ini perbedaan antara besaran skalar dengan besaran vektor. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang besaran vektor. Pertama yang harus kalian pahami adalah bagaimana cara menuliskan notasi vektor. Misalkan di sini ada gambar P, Q. Titik P itu disebutnya titik pangkal vektor. Titik Q disebut ujung vektor. Nah, yang membedakan titik pangkal dengan titik ujung, di setiap titik ujung itu selalu dinotasikan dengan lambang panah. Jadi ada panah seperti busur. Nah, itu untuk ujung vektornya. Nah, tanda panah tersebut ini menunjukkan arah dari vektor. Jadi kalau arahnya ke kanan, berarti vektor ini menunjukkan titik P, Q, vektor P, Q ke kanan. Panjang PQ dinotasikan dengan tanda mutlak PQ, ditulisnya dengan huruf besar. Kemudian untuk notasi vektor itu sendiri bisa ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, di mana hurufnya ditebalkan, atau bisa menggunakan tanda panah di atas, atau menggunakan huruf miring. Jadi nanti kalau menemukan huruf yang ditebalkan atau di atasnya ada tanda panah atau menggunakan huruf miring, itu berarti suatu panjang ruas garis yang mempunyai nilai vektor. Besar vektor dinotasikan dengan tanda mutlak. Jadi setiap besaran dari suatu vektor, baik itu berupa titik maupun berupa panjang ruas garis, itu ditandai oleh tanda mutlak. Ini keterangan yang menunjukkan besaran dan arah dari suatu vektor. Yang pertama, jika dua vektor itu dikatakan sama, kalau arah dan besarannya itu sama. Lihat di sini untuk vektor A dengan vektor B ini dikatakan sama karena mempunyai panjang atau ruas garisnya sama, arahnya juga sama. Jadi yang A ini kan dua garis nih, ada sekat, yang B juga ada dua garis sekat, itu nilainya 2 panjangnya, yang B juga sama 2, berarti arahnya juga sama, ini kedua-duanya ke arah kanan, berarti ini bisa dikatakan vektor A sama dengan B. Kemudian poin B, dua vektor dikatakan tidak sama jika ada beberapa poin di sini yang menunjukkan vektor tidak sama. Yang pertama dilihat dari besarannya dulu, besarannya sama ya, semuanya ada 2, yang poin A, yang poin B juga atau vektor B juga ada 2 ruasnya. Nah, ini dia sama besarnya, tetapi arahnya berbeda. Yang A itu horizontal ke kanan, sedangkan yang B dia miring ke atas. Nah, ini menunjukkan arah yang berbeda. Jadi vektor A tidak sama dengan B. Poin 2, besarnya tidak sama dan arahnya juga tidak sama, dan arahnya sama. Besarnya poin A ini atau vektor A ini menunjukkan 2 ruas, berarti 2 nilainya, sedangkan vektor B ini ada 3 ruas, berarti nilainya 3. Nilai yang A atau besaran yang A tidak sama dengan besaran yang B. Kalau yang A2, yang B 3. Tetapi arahnya sama, yaitu ke kanan. Maka walaupun arahnya sama, tetapi nilai besarnya tidak sama, maka ini dikatakan dua vektor yang tidak sama. Jadi A tidak sama dengan B. Poin 3, besar dan arahnya berbeda. Ini udah jelas, dua-duanya berbeda. Besarnya berbeda, arahnya juga berbeda.
Untuk besar poin A atau vektor A ini ada 2 ruas, yang vektor B ini ada 3 ruas, sehingga besar untuk vektor A dengan vektor B tidak sama. Nah, arahnya juga ini sudah terlihat, yang vektor A itu horizontal ke kanan, sedangkan yang B itu miring ke atas. Nah, ini ciri-ciri dari bentuk vektor yang menunjukkan besaran arah dan menunjukkan arah dan menunjukkan arah dan besarnya suatu vektor. Vektor posisi, di mana vektor posisi suatu titik didefinisikan sebagai posisi titik tersebut terhadap sebuah titik yang ditetapkan sebagai acuan. Kita gambarkan dalam ilustrasi dalam koordinat. Misalkan sumbu X, sumbu Y. Misalkan ada vektor A, di mana vektor A dimulai dari titik pusat 0,0. Ini menunjukkan vektor A. Kemudian ada vektor B. Nah, ini vektor B. Ketika vektor A dengan B dihubungkan, maka nilai dari vektor AB ini adalah panjang vektor AO ditambah panjang vektor BO, di mana panjang vektor AO senilai dengan min OA atau negatif dari vektor AO ditambah panjang vektor BO. Sehingga ketika panjang OA itu kita nyatakan dalam vektor A ditambah BO kita nyatakan dalam vektor B, maka nilainya panjang vektor AB itu adalah B dikurangi A. Vektor negatif, dua vektor berlawanan jika kedua vektor tersebut memiliki besar atau panjang yang sama, tetapi arah keduanya berlawanan. Kita ilustrasikan, misalkan ada vektor A, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan besarnya 5, kita notasikan dengan A vektor. Kemudian satu, 2, 3, 4, 5 dengan besar yang sama 5, tapi arahnya berbeda, berlawanan. Nah, kalau yang A vektor di atas menunjukkan ke arah, nah ini yang berlawanan arah ini menunjukkan negatif atau vektor negatif dari A. Modulus vektor atau panjang vektor. Modulus vektor merupakan besar atau panjang suatu vektor jika suatu vektor A kita nyatakan misalkan A1, A2, maka panjang vektor adalah, nah ini rumusnya, yaitu panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Untuk contohnya, diketahui vektor C min 2, min 5. Maka tentukan panjang vektor C. Solusinya,
Panjang vektor C sama dengan, kita kasih tanda mutlak untuk menunjukkan besaran dari panjang vektor. Akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, di mana A1-nya adalah min 2 kuadrat ditambah A2-nya min 5 kuadrat. Akar min 2 kuadrat 4 ditambah 5 kuadrat 25. Akar dari 4 ditambah 25 yaitu 29. Vektor satuan. Vektor satuan E vektor adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan pada arah AD vektor dinyatakan dalam E AD vektor sama dengan E sama dengan AD vektor dibagi panjang AD. Contoh vektor satuan dari U vektor sama dengan min I min 4J adalah, jawab, notasi dari vektor satuan adalah E, karena ini vektor U, jadi U vektor sama dengan min I min 4J dibagi akar koefisien dari min I yaitu min 1 kuadrat ditambah koefisien dari J min 4 kuadrat. Berarti min I min 4J dibagi akar min 1 kuadrat 1 ditambah min 4 kuadrat 16. Jadi sama dengan min I min 4C dibagi akar 17. Atau bisa kita tulis min 1/17 akar 17I min 4/17J. Nah, ini vektor satuan dari vektor U. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik pangkalnya dan titik ujungnya berimpit. Contoh ilustrasinya, misalkan ada vektor AB. Karena ini sejajar dengan sumbu X, misalkan ini panjang garisnya 3. Vektor AB sama dengan 3I. Atau bisa ditulis 3, 0. Karena ini yang tidak ke atas ya, jadi 0. Kemudian vektor BA nah ini juga satuannya misalkan 3, jadi BA bisa kita tulis min 3I atau min 3 dengan 0. Jadi vektor AB ditambah BA sama dengan 30 ditambah min 30 sama dengan 00. Nah, ini disebut vektor 0 karena nilai besarnya sama.